warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak semua, mudah-mudahan dalam keadaan sehat hari ini. Untuk hari ini kita akan belajar terkait dengan etika dalam publikasi. Jadi publikasi merupakan hal yang sangat penting untuk saat ini, karena untuk ibu bapak semua sebagai syarat kelulusan ataupun nanti bisa memenuhi untuk syarat keluaran hibah, ataupun nanti saat sudah ibu bapak bekerja bisa menjadi hal untuk peningkatan karir. Namun saat kita melakukan publikasi, tentu saja kita harus memahami prinsip-prinsip etik, sehingga nanti apa yang kita publikasikan itu memang hal yang bermanfaat, kemudian dilakukan dengan memiliki integritas yang baik. Ada beberapa alasan yang penting kenapa kita harus mempublikasikan hasil penelitian kita ataupun hasil pengabdian masyarakat kita dengan memenuhi kaidah etika publikasi. Yang pertama adalah kita akan dapat memastikan bahwa apa yang kita sampaikan itu merupakan perkembangan yang ilmiah, yang secara akademik memang sudah terbukti. Kemudian yang kedua, karena kita mempublikasikan hal yang baik, kemudian nanti akan dimanfaatkan untuk orang, harapannya dengan etika publikasi maka akan dapat menjaga kehidupan dalam planet. Kemudian juga etika publikasi ini akan meningkatkan perilaku etik, gitu, karena nanti ada beberapa hal yang harus kita penuhi saat kita mempublikasikan secara etik. Kemudian tentu saja karena kita sudah melakukan prinsip-prinsip etik, kita melakukan perilaku etik, maka publikasi dengan memenuhi prinsip etik nanti akan baik untuk reputasi ibu bapak semua, sehingga nanti tidak akan ada di tengah-tengah ibu bapak dituntut atau diberikan perlawanan dari pihak lain karena merupakan bukan publikasi dari ibu bapak semua. Kemudian prinsip yang paling penting adalah memang dalam publikasi kita harus memenuhi etika publikasi tersebut, adalah satu-satunya cara kita melakukan publikasi. Kemudian ada beberapa prinsip etik di dalam publikasi. Yang pertama adalah kita harus memahami terkait dengan kepenulisan, status kepenulisan atau authorship. Kemudian kita juga harus mengetahui konflik of interest. Kita menyatakan di dalam publikasi kita konflik of interest tersebut. Kemudian kita harus memenuhi atau kita harus menghindari prinsip plagiarisme. Kemudian juga yang tidak boleh kita lakukan itu adalah pengiriman yang bersamaan dalam waktu yang kurang lebih sama. Jadi maksudnya di sini adalah pengiriman ke beberapa jurnal dalam waktu yang sama. Kemudian etika dalam publikasi yang lain itu adalah kita memastikan bahwa apa yang kita publikasikan merupakan hasil penelitian yang baik, jadi tidak melanggar research fraud. Kemudian kita juga harus menghindari salami slicing. Untuk prinsip-prinsip ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Yang pertama adalah terkait dengan status kepenulisan. Jadi yang disebut sebagai penulis ini adalah individu yang memang membuat atau memiliki kontribusi yang signifikan terhadap penulisan, kemudian juga terhadap penelitian yang dilakukan. Sehingga semua orang yang nanti kita tulis sebagai penulis di dalam publikasi kita harus memenuhi prinsip-prinsip kepenulisan atau authorship. Kemudian memang nanti yang terlibat tersebut akan kita masukkan, sehingga kita harus memenuhi prinsip yang sudah ditetapkan oleh ICJ MIT. Kemudian menamakan atau menuliskan penulis-penulis tersebut itu nanti harus disesuaikan dengan keterlibatannya. Jadi misalnya Ibu A nanti memang masuk karena memang bertugasnya apa atau berkontribusinya sebagai apa dalam desainnya kah, atau dalam analisa datanya, atau dalam konsep awal, itu nanti perlu kita jelaskan. Kemudian kriteria dasar seseorang itu dapat dikategorikan atau dapat kita sebutkan sebagai penulis tadi kalau memang memenuhi kontribusi yang mendasar, gitu. Apakah tadi termasuk dalam keterlibatan dalam konsep dalam penulisan atau dalam penelitian, apakah dalam desainnya memiliki kontribusi atau tidak, kemudian apakah memiliki
kontribusi dalam pengumpulan data, dalam analisis data, ataupun dalam interpretasi data. Kemudian juga kontribusi tersebut antara lain bisa termasuk juga dalam saat menuliskan artikel atau menuliskan manuskrip. Misalnya dalam drafting awal, atau nanti memberikan masukan, atau melakukan revisi, ataupun nanti menyetujui versi final dari artikel tersebut. Kemudian ini hal-hal yang melanggar etik dalam publikasi terkait dengan kepenulisan atau authorship. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah dikatakan sebagai ghost author. Jadi seseorang yang memang sebenarnya dia memiliki kontribusi, namun malah tidak diakui. Sehingga misalnya kalau di kasus-kasus yang sekarang ada banyak yang menawarkan jasa-jasa penulisan gitu. Nah, ini nanti mereka akan disebut sebagai ghost author karena mereka menuliskan namun mereka tidak disebutkan. Nah, ini harus sangat dihindari. Kemudian yang kedua adalah sebagai guest authors atau sebagai penulis tamu. Jadi pada status ini penulis tersebut mereka tidak memiliki kontribusi apapun. Tadi tidak memiliki kontribusi dalam bidang konsep atau dalam pengumpulan data atau dalam analisis data, namun namanya diambil supaya harapannya adalah dapat meningkatkan kemungkinan untuk diterima dalam publikasi. Ini juga tidak boleh dilakukan. Kemudian yang terakhir terkait dengan status kepenulisan yang tidak boleh dilakukan atau yang melanggar etik dalam publikasi adalah gift author. Jadi sebagai hadiah. Nah, biasanya yang ditulis sebagai hadiah ini adalah misalnya terkait dengan pembimbing, namun pembimbing yang atau seseorang yang tidak memiliki kontribusi, namun karena sebagai rasa hormat dan sebagainya, itu yang beberapa hal atau beberapa kasus itu disebutkan. Misalnya profesor di A gitu karena sudah memiliki jabatan tertentu, kemudian mereka memiliki kuasa sehingga itu diberikan status sebagai penulis. Nah, ini sebaiknya juga tidak dilakukan. Kemudian yang terkait dengan etika publikasi yang kedua adalah conflict of interest. Conflict of interest di sini adalah misalnya dalam saat penulisan apakah atau penelitian yang kita lakukan sebelum kita tuliskan dalam publikasi, ada beberapa pihak yang memiliki kontribusi, misalnya dalam saat penelitian terkait dengan obat-obatan, kemudian dibiayai farmasi. Nah, itu boleh saja, namun itu harus disebutkan. Nah, bagaimana kita menghindari konflik of interest? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Jadi yang pertama, untuk menghindari konflik of interest, kita harus menyatakan secara jelas apakah ada kemungkinan konflik yang akan muncul, atau apakah ada atau tidak ada. Kita harus menyatakan. Biasanya kalau dalam publikasi kita akan menyatakan di dalam conflict of interest adalah kita bisa sebutkan there is no conflict of interest kalau misalnya kita akan mempublikasikan di jurnal internasional bereputasi. Kemudian yang bisa kita lakukan yang lain adalah kita bisa memberikan indikasi bahwa di dalam manuskrip tersebut terkait dengan kemungkinan konflik of interest tersebut. Kemudian juga harus menyatakan kemungkinan potensial konflik yang muncul. Misalnya terkait dengan partisipannya, apakah mereka harus disebutkan atau tidak. Nah, itu perlu disebutkan. Namun kalau misalnya memang tidak ada, maka kita bisa menyebutkan bahwa there is no conflict of interest in this study. Kemudian juga di dalam proses publikasi, saat kita mengirimkan, kemudian naskah kita atau manuskrip kita direview, reviewer pun itu juga harus menyatakan bahwa mereka terbebas dari konflik. Misalnya ternyata yang direview itu adalah punya koleganya, nah itu harus disebutkan gitu, apakah mereka akan muncul konflik atau tidak. Sehingga ini akan mengurangi resiko juga untuk adanya konflik of interest. Jadi tidak hanya terkait dalam proses penelitian atau proses penulisan, namun juga saat proses publikasi, proses pengiriman naskahnya itu juga perlu disebutkan oleh reviewersnya. Kemudian yang lain adalah terkait plagiarisme. Mungkin Ibu Bapak sudah sering mendengar ya untuk plagiarisme. Jadi plagiarisme adalah kita mengambil ide orang atau opini orang atau pendapat orang tanpa adanya perizinan atau tanpa tidak izin. Kemudian kita juga tidak menyatakan
bahwa apa yang kita ambil itu merupakan punya orang lain. Jadi di dalam plagiarisme ini tidak hanya kalimat-kalimat saja, namun juga data. Jadi misalnya kalau kita mengambil data sekunder, maka kita perlu menyebutkan, oh data ini diambil dari siapa. Atau ide dan konsep, maka kita perlu memberikan acknowledgement, kita perlu menuliskan bahwa yang punya kalimat, punya data, punya ide atau konsep itu adalah orang tersebut, gitu, disebutkan namanya. Kemudian di dalam plagiarisme, aktivitas yang mungkin terjadi adalah hanya copy paste saja. Jadi mengcopy atau menyalin tadi, apakah data, apakah kalimat atau frase atau ide atau konsep seperti apa adanya, dan tidak menyebutkan siapa yang menuliskan hal tersebut sebelumnya. Kemudian ada yang disebutkan adalah substansial copying, di mana orang-orang yang melakukan plagiarisme terkait dengan substansial copying ini adalah mereka yang mengambil terkait dengan data penelitian, prosesnya, atau di dalam tabel-tabel. Nah, itu yang mengambil tanpa meminta izin. Kemudian yang bisa kita lakukan atau bisa kita hindari adalah kita perlu melakukan parafrase, kemudian juga perlu memahami apa sih sebenarnya yang disampaikan oleh penulis sebelumnya atau peneliti sebelumnya, kemudian kita bahasakan dengan bahasa sendiri, dan tidak lupa kita menyebutkan siapa yang memiliki ide tersebut sebelumnya. Jadi yang pertama, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghindari plagiarisme, yaitu adalah kita sebaiknya selalu menuliskan sumber saat kita membaca paper atau menuliskan apa yang kita lakukan. Jadi misalnya, oh ide A misalnya, oh itu dari penelitiannya siapa, kita sebutkan supaya tidak lupa. Karena kadang-kadang misalnya ibu bapak baru menyusun manuskrip, semuanya kan ditulis gitu. Misalnya, oh mengambil ide dari peneliti A atau B. Nah itu perlu kita catat dulu, oh kemarin misalnya dari A tahun 2022 misalnya. Nanti tinggal kita perbaiki lagi saat kita sudah memfinalisasi naskah atau manuskrip. Kemudian tadi menuliskan dari sumbernya, kemudian tahunnya perlu kita sebutkan juga. Kemudian kalau misalnya kita mengambil sebuah definisi, nah kita perlu menggunakan kuotasi. Jadi di dalam proses penulisan kita bisa mengambil kalimat lengkap sebuah definisi, kemudian kita memberikan kuotasi, tanda quotes, kemudian disebutkan penulisnya siapa atau institusi siapa, apa yang mendefinisikan tersebut, kemudian disebutkan tahunnya dan disebutkan halaman berapa itu ada. Kemudian cara yang lain adalah kita perlu memahami makna dari sebuah kalimat, kemudian sebuah sebuah paragraf, sehingga kita nanti bisa membahasakan sendiri. Kemudian ini yang penting juga, bahwa kita tidak hanya sekedar meng-copy paste ya, kita tidak hanya sekedar menyalin kemudian mem-paste ke dalam naskah kita, kalau memang kita tidak benar-benar paham apa yang dimaksudkan oleh penulis tersebut. Kemudian kita perlu membandingkan parafrase tersebut dengan sumbernya, apakah sama, ada kemiripan atau tidak, sehingga nanti tidak akan terdetek oleh software plagiarisme. Kemudian kita memastikan bahwa kita mencantumkan sitasi dan nanti menyebutkan di dalam daftar pustaka yang ada. Selanjutnya adalah yang harus kita hindari adalah pengiriman dalam artikel kita ke jurnal, beberapa jurnal dalam waktu yang bersamaan. Terkadang apalagi kalau misalnya itu menjadi sebuah syarat, kita inginnya cepat gitu, supaya nanti bisa cepat lulus, sehingga kita mengirimkan naskah kita ke beberapa jurnal. Nah itu tidak diperkenankan, karena itu termasuk melanggar dalam prinsip etika publikasi. Jadi kalau misalnya ibu bapak sudah memiliki naskah, kemudian sudah dikirimkan ke satu jurnal, menunggu dulu. Memang biasanya tidak dikirim hari ini, kemudian minggu depan sudah ada keputusan. Bisa saja memakan waktu sekitar 3-6 bulan. Jadi bersabar gitu ya. Kemudian kalau misalnya 3 bulan belum ada, nah ibu bapak bisa menghubungi apakah sudah ada progres atau belum, atau misalnya ternyata lama, kemudian ibu bapak harus menarik atau withdraw untuk artikel tersebut. Kemudian
Ya, hal yang lain adalah research fraud. Research fraud ini adalah penelitian yang tidak tepat ya. Jadi ada proses fabrikasi, ada proses falsifikasi. Nah, proses fabrikasi di sini adalah di mana data itu sebenarnya tidak ada, tapi mengada-ngadakan sebuah data, sebuah hasil yang memang sebelumnya tidak ada di dalam penelitian yang kita hasilkan. Itu juga pelanggaran yang berat, gitu, pelanggaran yang serius. Karena apa? Karena memang sebenarnya tidak melakukan pengukuran, tapi tiba-tiba ada hasilnya. Itu sangat tidak boleh dilakukan. Kemudian yang kedua yang termasuk dalam research fraud adalah falsifikasi. Jadi memanipulasi data atau image, kalau misalnya tergantung subjeknya ya, atau tergantung topiknya, atau tergantung bidang ilmunya gitu. Jadi misalnya untuk data, kemarin misalnya setelah dilakukan analisis ternyata tidak ada hubungan, kita manipulasi untuk supaya ada hubungan. Nah, itu merupakan pelanggaran yang berat. Kemudian termasuk dalam mengubah, menambahkan, mengurangi data yang sebenarnya itu tidak merepresentasikan hasil yang kita harapkan. Kemudian juga bisa memodifikasi atau datanya memang sengaja disalahkan sehingga sesuai dengan keinginan peneliti gitu. Jadi biasanya kan kalau dalam penelitian kita memiliki tujuan penelitian, kemudian nanti sesudah melakukan pengumpulan data, kemudian kita mengecek gitu apakah tujuannya tercapai atau tidak, atau hipotesa yang kita harapkan yang sudah kita sampaikan itu sesuai atau tidak. Oh ternyata tidak. Nah, ada kecenderungan kok tidak. Jangan khawatir kalau misalnya memang tidak di dalam hipotesa tidak terbukti ada hubungan atau tidak ada pengaruh, ibu bapak tetap bisa melakukan pembahasan di dalam penelitian tersebut. Tidak harus semuanya itu selalu berhasil. Justru nanti bisa mengecek kira-kira faktor apa yang menyebabkan tidak ada hubungan, atau yang faktor apa yang menyebabkan bahwa sebuah intervensi itu ternyata tidak bisa meningkatkan tujuan yang kita harapkan. Jadi ini merupakan pelanggaran berat ya kalau misalnya itu dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah salami slicing. Jadi salami slicing ini adalah ibu bapak kalau mengingat salami itu kan sebuah daging olahan, kemudian bentuknya besar, kemudian diiris tipis-tipis gitu. Nah ini pada prinsipnya kalau salami slicing dalam kita mempublikasikan, kita memiliki beberapa data, nah kemudian kita iris-iris gitu, kita jadikan satu publikasi, dua publikasi, tiga. Jadi dibagi-bagi untuk menjadi beberapa publikasi. Yang sebenarnya hasilnya adalah hipotesanya itu sebenarnya sama gitu. Jadi ini yang atau populasinya sama, metodenya sama. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan. Jadi salami slicing di sini adalah melaporkan hasil penelitian yang lebih memiliki kemaknaan ke dalam beberapa artikel, menjadi tadi pemecahan menjadi beberapa naskah atau beberapa manuskrip. Kemudian salami slicing ini akan dapat menyebabkan adanya distorsi dalam literatur yang ada, karena misalnya ibu bapak memiliki data kemudian dipecah-pecah, misalnya kualitas hidup, kemudian di dalam kualitas hidup itu ada domain-domainnya, itu di bapak ibu pecah 1, 2, 3. Nah itu nanti akan dapat menyebabkan distorsi dalam literatur yang atau perpustakaan yang ada, karena pembaca misalnya membaca satu paper, nah dia hanya melihat ke satu hal saja, padahal sebenarnya itu merupakan bagian yang lebih besar. Kemudian untuk salami slicing ini karena diambil dari hasil penelitian yang sama, dipecah-pecah, maka akan istilahnya adalah membuang-buang waktu dari pembaca, dari reviewers, karena ibu bapak mungkin perlu diingat, reviewer jurnal itu sebagian besar adalah mereka melakukannya secara sukarela atau volunteer. Jadi kalau misalnya beberapa data kemudian dipecah-pecah menjadi data-data yang lebih kecil, kemudian dikirim ke jurnal, reviewers akan mereview, ternyata itu hal yang sama. Jadi itu akan membuang waktu dari reviewer tersebut, kemudian juga editornya, karena harus menghandle beberapa paper yang terpisah-pisah tadi. Oke, saya kira itu mungkin untuk topik kita hari ini terkait dengan etika publikasi. Mudah-mudahan ibu bapak nanti bisa lebih memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip dalam publikasi tersebut sehingga tidak melanggar ke dalam etika publikasi. Saya
diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.